Assalamualaikum teman-teman. Salah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan kita dalam menambah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada Kok pagi hari sebelum? ini, Kok sebelum sih? Sebelum. sebelum ya sudah Iya, tadi sedikit sebelum. Belum. ya, Hmm. kepleset itu. Ya ulang. Saya ulangi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Selesai. Berdoa selesai. Teman-teman, pagi hari ini kita akan membahas tentang mada'arib lis sukun. Share screen. Saya izin buka papan tulis terlebih dahulu. Udah kan? Sudah. Lagi loading. Hmm. Apakah papan tulisnya sudah terlihat? Teman-teman, apakah papan tulisnya sudah terlihat? Sudah ya? Baik. Kita ke pengertian mada arif lis sukun. Nah, sebentar. Aku mau tanya dulu. Iya, Eh, dalam bayangannya ada berapa audiens? lima saja. Kenapa sedikit banget? Kenapa nggak membayangkan akan ada di suatu momen yang kamu jadi pembicara besar gitu? Kenapa kecil-kecil terus audiensnya jumlahnya? Berani berapa? Berani berapa enggak tuh? Berani berapa sekarang kalau diizinkan konsepin besar? 20 mungkin saja. Ide, masih 20. Kedepannya harus ratusan ya. Insya Allah sudah. Coba. Mulai. Iya, dua Teman, puluh orang ya. ACC nih ya, 20 orang. ya saja. Teman-teman, malam hari ini kita akan membahas tentang mada arif lis sukun. Teman-teman, sebelumnya apakah sudah pernah mendengar Sebelumnya. sebelum saya itu kedengaran sebelumnya saja. Iya, karena artikulasinya kurang. Hmm. Saya ulangi. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mada arif lis sukun. Sebelumnya, apakah teman-teman Dulu. pernah Sebelumnya, sebelumnya lebih monyong lagi. sebelumnya Ya. teman-teman sebelumnya apakah teman-teman pernah mendengar apa itu mada arif lis sukun? Sudah, ada yang sudah dan ada juga yang belum. Baik, kita akan artikan perkata terlebih dahulu ya, teman-teman. Mad artinya panjang, arif artinya tiba-tiba ada, sedangkan lis sukun artinya dengan sukun. Jadi, mad artinya panjang, arif artinya tiba-tiba ada,
Sedangkan lis sukun artinya dengan sukun. Lalu, apa ciri-ciri dari mada arif lis sukun ini? Ciri-cirinya apabila ada mada tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Jadi ciri-ciri mada tabi'i yaitu, saya ulangi teman-teman. Jadi ciri-ciri dari mada arid lis sukun apabila ada mada tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang sukun karena waqaf atau berhenti. Kemudian kita masuk ke contoh ya, teman-teman. Coba interaksi dulu dong. Masa tiba-tiba langsung contoh kayak basa-basi Iya, aja kayak sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Oh, belum ya. Mari kita sambung ke contoh terlebih dahulu. Mudah-mudahan setelah sudah diketahui contohnya lebih paham ya. Saya kayak, walaupun ya nggak terlalu dibutuhin banget sih jawaban paham apa enggak, cuma ya setidaknya ada interaksinya gitu. interaksi. Iya Mm-mm. sih, Ustazah. Tapi, wait, aku mau bilang, ngerasa nggak terakhir kita sesi dengan sesi yang sekarang tuh lebih bagus yang sekarang? Berasa nggak? Iya, Ustazah kayaknya. Kok kayaknya sih? Iya, Ustazah. Karena apa itu yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Maksudnya ngapain aja kamu sampai udah sebagus ini? Bukan lagi bukan lagi bikin kamu mau terbang ya. Tapi kalau kamu ngerasa ada perubahan itu, kira-kira apa yang melatar belakangi perubahan itu? Kan kata Ustazah kemarin koreksinya itu pertanyaan ya, Ustazah. Mm-mm. Di, ditambahin seperti pertanyaan tapi bukan untuk dijawab kayak gitu. Mm-mm. Jadi saya coba tambahin. Kemudian tulisan juga. Mm. Tulisannya agak apa senada dengan Ngomong. bicara gitu ya, Ustazah. Saya Bagus. coba-coba gitu. Jadi saya ingin juga latihan juga, Ustazah, sebelumnya itu. Ih, terima kasih Wit, udah berproses, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan eh, membantu dia dalam mengajar ya, dakwahnya lebih berkualitas, Insya Allah, karena lebih teratur, Amin. terarah ya. Ya, Efeknya amin. ke Koci ada Ya, nggak? Ustazah. Iya, ada, Apa? Ustazah. Le- Apa efeknya? Lebih pede aja gitu, Ustazah. Si ko Apalagi si nulis. kocinya, Hmm? kocinya lebih pede. Oh, oh, dari Okochi ya, Ustazah. Heeh. Kalau kocinya, gimana ya? Kalau kocinya itu kayak lebih, lebih apa ya, Ustazah ya? Lah, Lebih nyaman. nggak tahu Nggak koci-koci mau. kamu kok nanya sama aku. Lebih kayak mudah interaksinya gitu, Ustazah. Ah, Mm-mm. bagus. Kalau kalau saat sesi coaching yang dirasa Widya apa? Kan itu tadi dari sisi coachingnya kan. Apa yang Hmm. dirasa dengan perubahan yang sudah dilatih? Maksudnya gimana, Ustazah? Kan kalau tadi aku tanya testimoni coach gimana? Oh, ternyata lebih mudah interaksi dengan coach. Coach juga kayaknya lebih nyaman kan? Mm-mm. Lebih nyaman, lebih terarah untuk memahami apa yang dibahas. Nah, Hmm. sekarang perasaannya Widya, tadi kan sempat ke notis sedikit lebih pede. Selain itu apa lagi? Lebih pede, terus lebih menyampaikannya itu ya lebih mudah gitu saja. Lebih mudah. Kenapa emang Iya, lebih.
Bagian mananya yang lebih mudah? Kayak sudah paham sistematikanya gitu, sudah paham Ah, angka-angka. oke, bagus. Kosakata kamu juga bagus loh. Nggak pernah loh ada sistematika sebelumnya. Iya nggak sih? Iya, sudah. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku senang lihat perubahanmu. Ah, sekarang coba sebelum kita masuk ke contoh, kita koreksi dulu sedikit di bagian tulisan. Ini pakai handphone ya? Iya, saya. Satu device aja? Satu. Satu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Secara tulisan eh, masih bisa terbaca dengan baik. Cuma aku jadi kayak sempat mikir, yang aku pikirin adalah ini apa tulisannya? Aku tahu itu sukun, tapi dengan tulisannya seperti ini kebaca nggak sih? Iya sih, sudah. Apa yang Kurang kebaca coba? Yang terbaca apa itu? suh, 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 huruf Y terus gitu. Suhu. Iya kan, Itu apa nih? kalau suhu juga nggak suhu banget. Mm-mm. Apa suhm? Ini kayak M. Iya, ya, sudah. Mm-mm. Mm-mm. Abis itu, ini apa coba? Ini ti. Tiba. Ya, aku Hmm. paham itu Oke. tiba-tiba. Tapi tulisannya kalau dilihat sekilas apa? Tila. 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 Nah, terus tiba-tiba itu kan dua angka dua dan garis datar kan? Iya. Tapi posisinya huruf A kamu juga yang dikata ada itu persis dengan angka dua di atasnya. Iya, Jadi sudah. kayak apa sih ini tila tila dua dua D dua apa sih? Iya, sudah. Ya. Mm-mm. Nah, terus bagian mada ridlis sukun ini kan kemepetan nih tulisannya ya. Mm-mm. Bisa tuh garisnya tidak harus di bawah, tapi di samping, ke samping. Arid di bawah, lis sukunnya ke samping. Ah, Supaya lebih napas lah gitu loh jaraknya. iya, sudah. Iya. Insya Allah. Dan Nanti lebih kerja. ada lapak buat Mm-mm. memperjelas tulisan lah huruf-hurufnya gitu. Kalau memang bisa satu baris, bagus. Kalau enggak satu baris pun setidaknya enggak semepet ini. Ah, iya, sudah. Ya, Mm-mm. Iya. terus kok yang ini garis bawah doang, yang ini ada anak panahnya. Iya. Beda Iya, sudah. sendiri. Iya, betul. Pakai garis aja, nggak usah anak panah lagi kalau udah garis. Terus belum terlihat memainkan warna. Belajar memainkan warna pen. Iya. Setidaknya kalau kita punya banyak tulisan, belum ada garis yang memisahkan mereka. Warna adalah salah satu bentuk pemisahan. Ya, Hmm. Iya. oke. Terus ini apa? Aku tahu itu tobi'i, tapi coba kamu baca dengan tulisanmu itu. Apa coba itu? Tol. Di. Sekilas, sekilas melihat Tol. apa itu? Susah kan? Kurang jelas sih, saja. Iya. Iya, aku bacanya trobri, Hmm. Strawberry. trobri. Ah, iya, iya. Ya, kelihatan sekilas Trobi. Iya, tro, bu, ini bukan koma, ini jadi kayak bikin huruf R, trobri. Oh, iya, ya. Iya, iya. Kalau kalau nggak itu ya sudah nggak paham sama sekali sama Iya, apa tuh? kan kita lagi belajar jadi orang yang bodoh banget ini. Ceritanya nggak tahu Ya, teori.
Nah, posisikan diri kamu sebagai audiens yang misalnya baru belajar baca atau nggak terbiasa baca tulisan sambung, Hmm. biasanya melihat tulisan yang terputus huruf-hurufnya. Nah, ini yangnya juga tuh jadi kayak NG nggak sih? Huruf hidup Iya, enggak sukun. NG iya, itu kan kadang orang gunakan sebagai singkatan enggak. Nah, hati-hati tuh. Jadi masih iya, banyak nih ya, masih banyak catatan di WTGA. Tapi nggak apa-apa, ada hal baru yang juga dicapai sama Widya karena yang tadi udah aku bilang ya, lebih terarah cara ngomongnya, nggak membosankan karena aku nggak nungguin. Cuma tadi iya. di awal sempat kayak nunggu jawaban ya, kayak 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 nggak ada respon. Papan tulisnya udah terlihat belum? Habis itu nanya lagi, papan tulisnya udah terlihat. Maksudnya nungguin aku jawab, Iya, Ustazah. ya. Jadi Iya, dipastikan. Nah, sama yang tadi di awal juga aku pesankan. Setiap momen sesi one on one, buatlah gambaran yang lebih beragam. Tidak harus hari ini 10, besok 200, besok 1000. Nggak harus terus bertambah. Tapi maksud aku beragam. Beragam itu bukan hanya tentang jumlah audiens ya, tapi juga kayak kondisi audiens. Misalnya hari ini aku ketemu 5 orang, besok aku ketemu 5 orang, tapi udah nenek-nenek semua. Atau besok lagi cuma 2 orang, tapi ini adalah menteri misalnya gitu, privat menteri. Jadi itu kamu buat di kepala kamu beragam model audiens supaya kamu juga tertantang untuk mempersiapkan model pendekatannya kayak gimana nih, ngadepin dia pada nih gimana nih gitu. Jadi jangan kayak ya udah standarnya temen aja udah tinggal nambah aja jumlahnya. Enggak gitu. Nanti nggak kaya kamunya. Gitu ya. Kan doa aku teman-teman Mas Dia Institute itu dapat dapat murid orang yang pinter-pinter banget, punya pendidikan tinggi, punya posisi tinggi. Mau nggak mau kamu harus lebih tinggi secara keilmuan karena ngadepin orang-orang kayak gitu. iya. Kamu harus tinggi kemampuan, harus tinggi keilmuan, harus tinggi eh, apa penguasaan terhadap seni menghadapi manusia. Banyak lah. Betul. Dan itu lebih 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 challenging, lebih menantang kalau kita membawa bagasi perasaan yang aku belum punya prestasi gitu. Ah, itu berat tuh. Hmm. Berat buat naik. Nah, makanya one on one ini maksimalin untuk memperkaya kemampuan. Gitu ya, Wit. Insya Terlihat Allah. kok kamu Ya. berkembang. Terlihat, sangat terlihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah aku udah berbusa-busa ya, ngomong dan Iya, ngomel-ngomel. Oke, segitu dulu kali ya. Dua, iya sudah. tadi Saya kita ini ya mulainya. sudah. Matikan ini ya sudah. Saya nggak lihat saja sama. Oh iya, ya jadi segitu dulu aja. Widya melakukan dengan sangat baik. Alhamdulillah. Nanti kita ketemu lagi buat beragam konsep lagi ya, sambil Allah sudah. memperbaiki yang udah-udah dijadiin masukan tadi. Harus berani punya audiens banyak. Harus berani. Beri angka, toh kamu beri angka doang takut gimana ngadepin kenyataan. Padahal cuma Iya, dibayangkan Ustaz. doang kamu ngadepin Hmm. 1000 orang. Bayangan loh, belum ada manusianya. Kalau kamu Iya, udah takut ngebayangin 1000 orang, ya nggak mungkin lah kamu berani menghadapi mereka secara nyata. betul saja. Ya, jadi ngadepin ketakutan itu harus ya konsepin aja gratis ini. Siapa tahu nanti dalam konsep misalnya kamu lebih ekstrim lagi. Aku ketemu 5 orang tapi semuanya disabilitas. Nah,
Kayak gimana itu konsepnya ngadepin disabilitas? Iya deh. Mm-mm. Beragam. Betul. Manusia tuh unik setiap orangnya. Dan karena mereka unik, kitanya juga harus lebih banyak metode. Iya, Gitu. Ustazah, betul. Jadi panjang perjalanannya. Makanya belajar terus ya. Insya Allah, Ustazah. Sampai Allah panggil pulang. Semoga Iya, nanti betul, di Ustazah. barzakh juga Amin. kita masih bisa belajar. Insya Allah. Belajar bareng ya, Ustazah. Iya, ntar kemarin ada yang ngomong, ada ibu-ibu. Iya, Nanti panggil aku gimana? ya, panggil ibu ya. Terus aku bilang, ibu yang panggil aku ya. Semoga kita masih bisa ngaji ya pas waktu udah di barzakh. Kata siapa, Ustazah? Insya Allah. Ya, soalnya kayak kalau lagi momen-momen menikmati kayak gini kan prosesnya, kayak nggak pengen mati nggak sih? Pengen terus kayak gini. Iya, belajar ya, Ustazah. Iya, jadi kayak, tapi kan ya nggak mungkin ya. Pastilah kita akan kembali. Tapi ya kalau boleh minta ya Allah pengennya kalaupun udah kembali, selain kita akan diputar momen-momen kayak gini untuk kita tonton ya kan, Hmm. boleh nggak sih minta nanti ada momen di sono gitu. Coba panggil pas cari mau kemana, mau mau coaching Iya. one on one. Ada ujian juga berarti masih di surga, Ustazah. Mulai random, mulai random. Masih diuji ternyata, Ustazah. Gak habis ujian di dunia. Diantasin juga di akhirat rupanya. Ya Allah. Ada-ada aja ya. Iya kan, Hmm. kalau orang kan biasanya cari aku di surga ya, kalau kamu di surga nggak ketemu aku. Misalnya Ya. di beda tempat nih, entah satu Hmm. di, ya Allah, naudzubillah min dzalik ya, entah satu di neraka ya kan, satu di Iya. surga. Terus yang di surga nyari, aku pengen belajar tahsin, habisin. Atau enggak di surga tapi beda tempat. Di surga beda tempat. Ya Ya udah, aku mau Allah. belajar, aku mau coaching, kan lucu ya. Kayak ada-ada aja sih pikirannya. Ini lagi, Iya. ada ujiannya juga. Ya Allah. Udah kayak bener aja padahal. Ah, kayak gini nih. Nah, Kemampuan mengkonsepkan. Nah, apa? nah, sinyal saya. Ya, ya udahlah. Jadi putus-putus suara Ustazah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang masih putus kah? Halo? Hello. Iya. Masih putus? Ih, Halo? dia nggak aman. Oke deh, kita akhiri aja lah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.